Oke, langsung aja teman-teman ya. Saya bertemu dengan mesin cuci. Sebentar. Ini mesin cuci Sanyo teman-teman ya. Mesin cuci Sanyo. Mereknya adalah sebentar. Tipenya nih teman-teman ya, bisa dilihat ya. Tipenya SW 800XD. Jadi mesin cuci ini ukurannya 8 kg teman-teman ya. Ukurannya 8 kg, brandnya Sanyo. Saya tidak bicara untuk merek Sanyo. Yang jelas semua mesin cuci teman-teman bisa memakai trik ini. Trik apa? Jadi mesin cuci tersebut pada saat mencuci dia kurang kenceng ya, kurang maksimal. Apa yang harus kita lakukan sebagai langkah darurat ya teman-teman ya. Ini adalah langkah darurat, bukan langkah untuk awet. Kalau saran saya, kalau teman-teman mau langkah awet, teman-teman ganti dengan yang baru ya, spare partnya. Tapi kalau teman-teman misalnya darurat, silahkan bisa menggunakan cara ini. Ini tidak apa namanya nih, eh, tidak disarankan ya, kecuali anda mau yang darurat ya, misalnya dipakai untuk sehari 2 hari gitu, atau seminggu, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk yang jangka panjangnya, anda saran saya diganti spare partnya. Di sini saya akan memberikan animasi atau cara ya, bagaimana caranya mendeteksi kerusakan pada bagian pencuci. Di sini saya akan mengetes kekuatan mesin cuci ini teman-teman ya. Kekuatan mesin cuci ini berapa kuat dia. Yang jelas kalau misalnya kekuatannya maksimal atau 100%, eh, tangan saya pasti nggak kuat. Ya, saya akan coba berhentikan balingnya pada saat berputar ya. Pada saat berputar balingnya akan saya berhentikan. Eh, Kalau misalnya tangan saya nggak kuat, berarti mesin cucinya masih kuat 100%. Tapi kalau misalnya tangan saya kuat menahan baling atau pulsatornya ya, berarti bisa dipastikan kalau mesin cuci ini ada masalah. Saya perhatikan videonya ya. Kita putar timer dan kita colokin. Perhatikan itu sedang berputar ya. Sedang berputar, saya coba hentikan menggunakan tangan saya. Sebentar teman-teman ya, saya akan coba berhentikan dengan tangan saya. Kalau misalnya tangan saya nggak kuat, berarti ya, berarti kan teman-teman yang berhenti ya, dia mau berhenti ya. Harusnya kalau mesin cuci yang normal, mesin cuci yang nggak ada problem, nggak ada trouble, nggak ada masalah, tangan saya nggak bakal kuat. Oke, karena saya melawan kekuatan dari dinamo pencuci ya. Dinamo pencuci kan gede tuh. Apalagi kekuatan yang kedua ada di gearbox. Jadi nggak mungkin kuat harusnya. Namun di sini ya perhatikan ya, saya berhentikan ya. Nah, saya berhentikan, kemudian saya lepas lagi, dia berputar lagi. Seharusnya tidak seperti ini. Apa yang harus kita cek pertama kali? Kemungkinan besar teman-teman ya. Sebagai informasi, teman-teman, pada saat saya tahan seperti ini ya, ternyata dinamo masih berputar. Oke, ternyata dinamo masih berputar dan fan bell pun masih berputar. Ya, dinamo masih berputar, fan bell pun masih berputar. Apa yang harus kita lakukan kalau ketemu kejadian seperti ini? Yang sering sekali saya temui adalah mesin cuci Sanyo teman-teman. Sering sekali saya temui adalah mesin cuci Sanyo. Tapi ada juga brand-brand lain seperti Sharp, Sanken, Aqua juga sama. Seperti ini juga keluhannya ya. Saya akan berikan langkah darurat ya, bukan bukan permanen teman-teman ya. Jadi mesin cuci ini teman-teman bisa menggunakan cara mesin, untuk mesin cuci ini yang daruratnya ya, bukan untuk permanen ya. Jadi kalau anda mau pakai barang sehari 2 hari atau seminggu itu masih bisa. Tapi kalau untuk yang jangka panjangnya, saran saya anda ganti dengan yang baru. Pertama kita buka dulu dua baut penutupnya teman-teman ya, di belakang. Di belakang mesin cuci ada dua baut. Belakang mesin ini ada dua baut ya. Anda buka satu persatu. Ngebukanya adalah berlawanan arah jarum jam ya, ke kiri ya. Berlawanan jarum jam ke kiri dengan obeng kembang atau obeng plus. Kayak ke kiri ya. Ada dua buah baut ya. Oke. Tarik ke bawah ya.
Dia ada relnya teman-teman, jadi Anda harus pelan-pelan. Di sini Anda akan mendapati ada dua buah dinamo teman-teman ya. Satu sebelah kanan adalah dinamo pencuci, kemudian di sebelah kiri adalah dinamo pengering ya. Dinamo pencuci tugasnya adalah untuk menggerakkan gearbox ya. Kemudian gearbox tersebut akan menggerakkan pulsator Anda atau baling ya. Baling akan memutar pakaian Anda ya. Analoginya seperti itu. Dari dinamo ketemu gearbox ya. Dinamo ketemu gearbox ketemu baling. Antara dinamo pencuci dengan dengan gearbox itu dihubungkan oleh sebuah fan bell. Oke, dihubungkan oleh sebuah fan bell. Itu untuk pencuci. Kalau pengering beda. Pengering ada dinamo sendiri. Sekarang kita bahas untuk yang pencucinya ya. Ini mesin cuci misalnya seperti ini teman-teman ya. Perhatikan. Nah, bagaimana caranya? Anda yang pertama kali dilakukan adalah Anda buka dulu fan bellnya. Cara buka fan bell Anda pelajari aja cara saya, atau Anda bisa animasikan bagaimana cara Anda melepas rantai ya. Melepas rantai pada sepeda. Sepeda anak kecil kan ada rantainya tuh. Kalau sepeda ya, sepeda kan ada rantainya tuh. Nah, Anda cara melepasnya juga sama seperti ini. Ya. Perhatikan. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu posisinya udah kelepas ya. Simple sekali teman-teman. Nggak nyampe 15 menit. Nggak nyampe 5 menit ya. Nggak nyampe 5 menit. Fan bellnya udah berhasil kelepas. Perhatikan. Di sini teman-teman. Sebentar. Di sini teman-teman perhatikan. Di sini untuk fan bell Anda ini ada dua sisi. Oke. Fan bell Anda itu ada dua sisi. Ada lingkaran dalam dan lingkaran luar. Bisa dipahami ya. Ada lingkaran dalam dan ada lingkaran luar. Lingkaran dalam lebih kecil daripada lingkaran luar. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Lingkaran dalam lebih kecil daripada lingkaran luar. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah cukup memindahkan ya. Memindahkan lingkaran luar ke dalam dan lingkaran dalam keluar. Paham nggak maksudnya teman-teman ya? Lingkaran dalam kita sebentar. Lingkaran dalam kita buat menjadi lingkaran luar. Lingkaran luar kita buat menjadi lingkaran dalam. Perhatikan perhatikan apa yang saya lakukan teman-teman ya. Nah, kenapa saya harus mengambil langkah ini teman-teman? Karena lingkaran dalamnya sudah botak ya. Lingkaran dalam atau fan bell ini sudah botak. Itu yang menyebabkan fan bellnya tidak bisa bekerja secara optimal menghubungkan antara dinamo dengan gearbox. Ya, jadi gearboxnya nggak muter, ya gearboxnya nggak muter, tapi dinamo tetap berputar. Karena ada sesuatu, ada miss antara dinamo dengan gearbox. Missnya di mana? Di fan bell ini teman-teman. Nah, langkahnya apa yang harus kita lakukan? Ini sekali lagi saya jelaskan kepada teman-teman, ini langkah darurat. Ya, bukan untuk permanen ya. Kita cukup tukar atau balik posisinya. Yang tadinya lingkaran luar kita jadikan di dalam, buat dalam, dan lingkaran dalam kita buat jadikan di luar. Seperti ini ya. Nah, kita putar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ketukar jadinya ya. Yang dalam jadi luar, yang luar jadi dalam. Sebentar. Sebentar. Biar Anda paham. Perhatikan nih apa yang saya lakukan teman-teman ya. Nah, kita putar. Oke, kita putar sampai yang di luar itu jadi di dalam, yang di dalam jadi di luar. Oke. Otomatis kalau seperti ini, yang dalamnya menjadi lebih tebal teman-teman ya. Jadi diameter yang dalamnya itu lebih tebal dan diameter yang luarnya jadi tipis. Ya. Jadi diameter dalamnya itu menggantikan titik dari diameter luar ya. Sekarang kita coba pasang. Satu lagi teman-teman, untuk Anda memasang fan bell pada mesin cuci ya, utamakan atau pastikan yang pertama titik yang Anda pasang adalah titik dinamo ya. Jadi dinamo dulu Anda masukkan, baru Anda masukkan ke gearbox ya. Kalau Anda masukkan gearbox dulu agak susah Anda untuk memasukkan sampai 100%.
Anda taruh di titik dinamo dulu. Ya, setelah Anda taruh di titik dinamo, baru Anda taruh di titik gearbox ya. Nah, seperti itu ya. Ini dinamo dulu yang saya pasang ya. Nah, dinamo dulu ya. Baru kita ke titik gearbox dan Anda putar pelan-pelan. Anda putar searah jarum jam ya. Anda putar searah jarum jam sampai benar-benar si fan bell itu memenuhi ruangan gearbox atau poli gearbox. Nah, seperti itu ya, putar pelan-pelan ya. Nah, sudah selesai teman-teman. Sekarang saya akan coba colokin mesin cucinya dan saya akan coba try apakah yang saya lakukan ini worth it, berhasil atau tidak. Ya, silakan coba. Silakan teman-teman Silakan teman-teman diperhatikan ya. Saya colokin ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan tangan lagi. Kita gunakan tangan lagi. Apakah dari apa yang saya lakukan, tangan saya masih kuat? Kalau misalnya tangan saya masih kuat, berarti fan bellnya nggak bisa, benar-benar udah nggak bisa toleransi lagi ya. Atau mungkin ada masalah di dinamo. Kita perhatikan. Kita coba berhentikan pakai tangan ya. Nah, perhatikan. Tangan saya sampai nggak kuat teman-teman. Nah tuh sampai mesin cucinya sampai sampai bodinya sampai gerak-gerak. Itu menandakan bahwa kekuatannya sudah normal, sudah 100%. Cuma saya sarankan pada teman-teman, ini adalah hanya langkah darurat atau langkah hemat ya, bukan untuk permanen. Seperti itu teman-teman ya. Perhatikan. Nah, tuh kuat sekali teman-teman ya. Kuat sekali. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ilmu yang bisa saya share buat teman-teman semua. Saya doakan agar teman-teman semua dimudahkan usahanya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.